Shalom adik-adik, welcome to Starskip GBI Salemba. Minggu ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Selamat datang di ibadah anak online Starskip GBI Salemba. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih adik-adik tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu bersama dengan Kak Ana. Dan aku Kak Talita. Dan aku Grace. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, dan kakak percaya adik-adik semua pasti diberkati dengan pujian penyembahan dan firman yang akan disampaikan di ibadah ini. Semuanya sudah siap beribadah? Bagaimana Kak Talita? Siap Kak. Siap ya. Oke, sekarang kakak ajak adik-adik semua duduk yang manis. Tidak ada lagi yang jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, makan-makan. Sekarang tangannya dilipat, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Silakan Kak Talita. Adik-adik, mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu hingga hari ini ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar lawatan-Mu Tuhan ada di setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Ya, sebelum kita angkat satu pujian, kita kasih sorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus ya. Kita sorakan haleluya, haleluya. Luar biasa. Adik-adik percaya ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Sekarang kita mau angkat satu pujian, kita mau ucapkan salam. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur
adik-adik Betul, memujinya ya. Kak. Lihat penyembahan mereka begitu luar biasa. Yes. Sekarang kita lanjut apa nih Kak? Oh ya, adik-adik, sebelum kita yel-yel, aku undang semuanya untuk sama-sama bangkit Ayo adik-adik berdiri. semuanya berdiri. Grace gimana? Udah siap untuk yel-yel? Siap, Kak. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Jai, 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 jai. Sukacita, sukacita, ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Haleluya. Musik Andi. Ayo adik-adik, ada gerakannya, ikutin ya Kak adik-adik ya. Seperti sungai kasihnya, seperti sungai kasihnya, seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di dalam susah, mengalir di dalam senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di dalam susah, mengalir di dalam senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di dalam susah, mengalir di dalam senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu sejak Yesus tolong. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa kan? Keren. Keren gak Grace? Keren, Kak. Wah teman-teman semua jogetnya keren ya. Wah, mantap Kak. Masih mau memuji Tuhan? Bagaimana? Masih dong Oke, Kak. nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita ambil sikap hati yang benar. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita nyanyikan lagu Seperti Wanita Mengurapimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup
Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya yang ada di rumah. Tadi waktu ibadah, pujian penyembahan kalian begitu fokus luar biasa. Kakak senang sekali. Kita tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow, hari Minggu ini adalah hari yang spesial buat kita adik-adik. Kita boleh memuji Tuhan. Sekalipun masih di rumah, tentu tidak menghalangi kita untuk lebih fokus, lebih serius sama Tuhan. Adik-adikku yang ada di rumah semuanya, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tentu ibadah tanpa firman Tuhan itu rasanya kita makan tanpa ada sayur, nggak ada lauknya, apalagi nggak ada air minumnya. Jadi kalau ibadah itu harus ada firman Tuhan. Tahu nggak sih adik-adik, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri, yang pasti kita nggak boleh lewatkan. Karena itu adik-adik yang di rumah, fokus yuk. Jangan lagi jalan-jalan, tidak ada yang nonton, apalagi jangan sampai makan ya. Serius, waktunya cuma hanya singkat. Kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pagi menjelang siang hari ini kami masih beribadah, memuji-Mu, masih bisa menyembah-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kesempatan ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan ajari kami, berikan kami pengertian untuk kami mampu memahami firman Tuhan, khususnya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati adik-adikku sekalian yang ada di rumah, untuk mereka boleh fokus mendengar firman Tuhan, terlebih melakukan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengar firman Tuhan. Adik-adik di rumah yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama dengan kasar dikatakan amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan aku siap mendengar firman Tuhan. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Kalau begini Kak Sani luar biasa semangat loh buat adik-adik. Sekalipun di rumah ibadah secara online, tapi kalian itu begitu serius sekali sama Tuhan. Yuk tanpa berlama-lama Kak Sani mau cerita firman Tuhan, mau sampaikan firman Tuhan. Temanya adalah anak perempuan yang hidup 2 kali. Wow, gimana ceritanya bisa hidup 2 kali? Gimana ceritanya sih Kak Sandi kok bisa hidup 2 kali? Tentu berarti anak perempuan ini pernah mati. Penasaran enggak sih adik-adik? Kok bisa hidup 2 kali? Hidup yang kedua kalinya itu kayak gimana? Nanti adik-adik dengerin, ikutin. Makanya Kak Sandi ambil firman Tuhan hari ini dari Markus pasal yang ke-5, dan adik-adik juga nanti bisa buka di Lukas pasal yang ke-8. Ceritanya begini adik-adik. Ada satu pemimpin gereja, kalau sekarang namanya pendeta. Nah, pemimpin gereja Yahudi ini dia senang menyembah Tuhan, bahkan dia mengajarkan firman Tuhan. Siapa ya namanya? Oh, namanya adalah Bapak Yairus, atau lebih gampang kita panggil namanya Jairus. Bapak Yairus ini adalah seorang pemimpin gereja Yahudi. Dia seorang pemberita firman Tuhan, dia adalah seorang penyembah Tuhan. Pokoknya dia seorang yang taat kepada Tuhan dia adik-adik. Sama seperti adik-adik hari ini yang suka berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab, bahkan senang berbagi sama orang. Ternyata Bapak Yairus seorang pemimpin gereja ini pun seperti itu adik-adik. Lalu apa yang pernah dialami oleh Yairus ini adik-adik? Kelihatannya tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Karena Bapak Yairus ini punya permasalahan, punya persoalan. Dia punya pergumulan. Apa pergumulannya adik-adik? Ternyata anak perempuan yang dia sayangi, dia cintai umur 12 tahun adik-adik, sedang sakit. Dan sakitnya ini sangat parah. Saking parahnya udah pengen mati adik-adik. Makanya Bapak Yairus ini udah bawa kemana-mana. Udah bawa berobat, sudah didoain, tapi kok enggak sembuh. Suatu ketika adik-adik, Bapak Yairus ini berpikir seperti ini, udah saya mau temui
Tuhan Yesus, saya pernah dengar bahwa dia itu melakukan banyak mukjizat. Aku mau pengen ketemu dulu dia. Dia pergi adik-adik. Karena dia berpikir bahwa hanya satu orang yang bisa menyembuhkan anaknya. Lalu dia menuju kepada Yesus, mendatangi Yesus adik-adik. Dia nggak peduli apa kata orang kepada dia. Mau orang bilang, kok nggak ada imannya ya, kok nggak bisa didoain ya, kok nggak sembuh anaknya ya. Singkat cerita adik-adik, dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dia memohon. Yairus menemukan Yesus, dikelilingi oleh orang-orang. Dia tersungkur di kaki Yesus adik-adik. Ternyata waktu Yairus ini ketemu sama Tuhan Yesus, saat itu posisi Yesus itu dikerumuni oleh banyak orang, pengen minta pertolongan kepada Yesus. Bayangkan ramenya. Nggak kayak sekarang masih pandemi, harus pakai masker, jaga jarak. Zaman itu adik-adik nggak ada, sampai berkerumun. Pernah kan kita waktu itu kalau lagi KKR, belum masa corona seperti ini, pandemi seperti ini, biasanya ngumpul banyak, ramai sampai berkerumun, berdesak-desakan, sampai ada yang terinjak-injak. Nah ternyata waktu itu Yesus itu waktu ditemui sama Bapak Yairus ini, Yesus itu dalam posisi dikerumuni oleh orang banyak adik-adik. Wow, hampir dia menyerah karena saking banyaknya orang-orang. Tapi Bapak Yairus ini tidak menyerah. Dia datang, dia bilang sama Tuhan Yesus, anak perempuan anakku yang aku sayangi, dia terbaring sakit, hampir mati. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Dia bilang, please Tuhan, please datang ke rumahku, tumpang tangan buat anakku supaya dia jangan mati, supaya dia sembuh. Tahu nggak adik-adik, ketika dia memohon-mohon sama Tuhan, kan tadi tuh di tengah-tengah kerumunan orang banyak tuh, orang banyak sekali. Masih saja adik-adik ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yang sakit pendarahan ini di dalam hatinya sudah berkata seperti ini, aduh andaikan saya bisa pegang saja jubah Yesus itu, mungkin aku bisa sembuh nih. Akhirnya di tengah-tengah Bapak Yairus ini meminta Yesus segera cepat-cepat, karena kalau terlambat pasti mati. Ada orang perempuan yang sakit pendarahan di kerumunan orang banyak itu menghalangi Yesus untuk datang cepat-cepat ke rumah Bapak Yairus. Perempuan ini dia memegang jubah Yesus adik-adik, dan ternyata dia sembuh. Waktu dia sembuh dia bilang, mujizat, aku dapat mujizat. Dia bergirang adik-adik. Bayangkan bertahun-tahun dia penyakit pendarahan, udah sampai lemas. Hanya dia pegang jubah Yesus, dia sembuh. Makanya dia girang banget, lompat-lompat. Mungkin kalau adik-adik juga dapat mujizat dari Tuhan, girangnya luar biasa. Tapi pasti kita semua juga dapat mujizat. Kalau perempuan yang penyakit pendarahan ini saja bisa dapat mujizat, apalagi kita, karena kita punya Tuhan yang sama. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah adik-adik, kalau perempuan yang sakit ini saja bisa sembuh, apalagi kita. Nah waktu itu, sesaat kemudian pelayan-pelayan datang dari rumah Yairus. Nah di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, datanglah pelayan dari rumah Yairus ini datang kepada Yairus, bilang begini, Pak, anak bapak sudah mati, sudah meninggal. Bapak Yairus bilang begini, ya Tuhan, andaikan perempuan ini tidak tadi halangi Yesus ini, mungkin Yesus sudah sampai di rumahku. Kok bisa seperti ini? Sedih adik-adik. Dia pengen marah sama perempuan yang pendarahan tadi. Dia pengen tendang itu. Iyalah,
Dia tentu pasti marah karena dia begitu mendesak Yesus, buruan, buruan, anakku mau mati. Nggak taunya ada yang menghalangi. Dia kesal mungkin pada saat itu, tapi dia hanya bisa menangis. Dia mau nangis juga sama Yesus, dia bilang, tadi nggak buru-buru sih? Enggak. Lalu saat itu Yesus mendengar dan berkata seperti ini. Kan pelayan-pelayan dari rumah Yairus itu udah datang tuh sama Yairus bilang begini, Pak, percuma, anak Bapak udah mati. Yesus mendengar tuh. Lalu Yesus ngelihat Bapak Yairus ini sudah nangis. Yesus tepuk dia. Dia bilang, tenang Pak, tenang. Tenang. Anak Bapak cuman tidur. Lalu orang yang memberitakan kepada Yairus ini bilang begini, masa mak tidur? Orang jelas-jelas kita udah lihat mati. Aneh tuh orang katanya. Mereka malah kayak ngeledek. Gimana sih orang yang udah kita lihat jelas-jelas mati kok dibilang tidur? Tapi maksudnya Yesus itu tidur adalah dia hanya istirahat sebentar, bukan mati. Akhirnya mereka tertawain Yesus ketika Yesus ngomong sama Bapak Yairus, tenang Pak, dia bukan mati, tapi dia tidur. Akhirnya Yesus sama Bapak Yairus ini datang ke rumah perempuan itu. Ternyata adik-adik, sayang sekali. Anak yang dia sayang itu sudah mati, adik-adik. Siapa yang gak nangis coba? Tentu dia pasti marah. Kalau mungkin adik-adik seperti itu pasti bilang seperti ini sama Yesus. Makanya tadi waktu saya minta buru-buru datang ke rumah, kenapa enggak langsung cepat? Percuma, semua udah mati juga nggak apa-apa, nggak ada artinya udah. Bisa mungkin adik-adik bunuh diri, putus asa. Tapi stop adik-adik. Coba lihat tuh Bapak Yairus, dia tidak bilang sama Tuhan, Tuhan jahat, aku benci Tuhan. Enggak, dia nggak ngomong begitu. Dia hanya diam adik-adik. Dia ngelihat Yesus numpang tangan sama anak perempuan yang udah mati. Yesus dengan hati yang penuh belas kasihan ngomong sama anak perempuannya, bangun. Bapak Yairus ini ada di situ dengan istrinya dan 3 murid Yesus melihat. Wow adik-adik, beneran loh. Orang yang udah mati, Yesus ngomong kayak bangunin orang tidur loh. Saat itu adik-adik, tahu nggak? Anak perempuannya ini langsung dia bangun, dia berdiri, dia cari papanya, langsung dia peluk papanya adik-adik. Karena dia hidup kembali. Nah itu tadi yang kakak bilang, wanita perempuan yang hidup 2 kali, ternyata dia pernah mengalami mati. Tapi karena kuasa Yesus adik-adik, dia bisa hidup kembali. Makanya orang-orang yang udah melayat tadinya mereka udah nangis-nangis, udah mati dia katanya. Mereka heran ngelihat. Lalu mereka kasih dia makan adik-adik. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Ternyata Yesus kita itu luar biasa ya adik-adik ya. Wah, Kak Sandi kagum loh. Dia tadi cuma ngomong, tenang Pak, dia bukan mati tapi tidur. Orang ngeledek dia. Tidur. Orang udah jelas mati. Percuma. Tapi mereka bisa lihat mujizat loh adik-adik. Tadi mereka ngeledek sama Yesus, sekarang mereka malu. Karena betul-betul Yesus menunjukkan kuasanya, dia bisa bangunkan yang mati itu dan bangkit kembali. Tepuk tangan dong. Wah, adik-adik harus percaya seperti Bapak Yairus ini. Gak boleh putus asa.
Yang mati saja bisa dibangkitkan adik-adik, apalagi yang sakit. Kecil, bilang kecil. Buat Tuhan Yesus itu kecil. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Jadi adik-adik, tadi kalau kita review kembali, kita pelajaran berharga dari Yairus ini. Bapak Yairus ini pertama, dia tidak kecewa sama Tuhan. Adik-adik juga nggak boleh kecewa sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Yes. Nggak boleh kecewa. Misalkan nih adik-adik minta sesuatu sama mama papanya atau om tantenya, nggak taunya nggak dibeliin. Nggak boleh langsung kecewa, marah-marah. Jangan. Contoh dong Bapak Yairus tadi. Ketika dia minta Yesus buru-buru datang ke rumahnya, Yesus hanya bilang, tunggu. Dia nggak marah loh. Malah ketika ada perempuan yang pendarahan tadi minta waktu sama Yesus, malah dia nggak ngoceh sama perempuan itu. Gara-gara lo tuh mati anak saya. Enggak adik-adik. Kita belajar tidak boleh kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Jadi nggak serta-merta gini. Ketika kita pengen mobil-mobilan, ketika kita pengen sepeda, motor, handphone, langsung ada. Ketika nggak langsung ada, kita langsung kecewa, marah, nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi ibadah sama Tuhan. Kalau begitu adik-adik kita nggak akan lihat mujizat Tuhan. Kalau begitu adik-adik, cerita Alkitab yang tadi kakak ceritakan tadi itu mengajarkan kita bahwa kita punya Allah yang hebat. Dia menciptakan kita dan Dia ingin kita bisa mengenal Dia, yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan adik-adik. Karena itu adik-adik, kita mau baca sama-sama. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut dosa. Hukum dosa ialah maut. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selamanya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Allah. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Datanglah dan hidup dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang. Dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Itu yang menjadi ungkapan kita kepada Tuhan adik-adik. Artinya, kalau saja Yesus telah mati bagi kita, maka hal yang lain pun kecil untuk Tuhan lakukan buat kita. Nyawanya saja Dia korbankan demi menebus kita. Apalagi permintaan kita itu kecil. Hanya satu yang kakak sampaikan buat adik-adik, ingat, tidak boleh kecewa. Tetap andalkan Tuhan. Pelajaran yang kedua tadi, ketika Bapak Yairus ini mengalami suatu permasalahan, dia tidak pergi ke dukun, tidak pergi kemana-mana, tapi dia cari Yesus, karena Yesus satu-satunya yang bisa melakukan mujizat yang besar kepada dia. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Itulah cerita Kak Sandi hari ini, firman Tuhan yang terambil tadi dari kitab Markus dan kitab Lukas. Lalu ayat hafalan adik-adik nanti buka Yohanes 3:16. Itu dihafalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk angkat tanganmu adik-adik. Taruh tangan kiri di dada, tangan kanan boleh diangkat. Ikuti Kak Sandi berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku telah mendengar firman-Mu, pelajaran berharga
dari Bapak Yairus ketika dia mengalami masalah, tapi Tuhan menjawab pergumulannya. Kami mau belajar tidak kecewa ketika apa yang kami inginkan tidak kami dapatkan, tapi kami akan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, aku mau menjadi pelaku firman Tuhan yang terus percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Masih tundukkan kepala adik-adik. Semua tundukkan kepala, kakak mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami belajar seperti Bapak Yairus ini, bahwa ketika dia punya permasalahan, persoalan, pergumulan, dia datang mencari Yesus. Dan ketika pergumulannya dia memaksakan untuk segera terjawab, namun harus menunggu waktu, dia tidak kecewa. Ajarkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, adik-adikku semua yang ada di rumah, untuk kami tidak kecewa dalam menunggu jawaban daripada Tuhan. Tapi tolong kami, untuk kami tetap punya iman berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati firman Tuhan pagi siang hari ini, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Nanti minta diajarin mama papanya ya untuk scan barcode. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar persembahan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom teman-teman, saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga, yang artinya pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya selalu memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa daular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa daular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus berkati bangsa kami Indonesia. Jangan ada bencana, jangan ada banjir, jangan ada kecelakaan. Dalam nama Yesus, COVID-19 pergi dan selesai. Berkati supaya kami bisa segera sekolah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati papa mama kami, berikan kesehatan, lancarkan kerjaannya, jadikan kepala Buddha Neto, dan aman Tuhan Yesus saya, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai ibadah, sertai dan lindungi kami 1 minggu ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Baca kitab suci, doa